Sekarang Pak Bupati. Pak Bupati udah berapa lama jadi Bupati? 6 bulan. 6 bulan. 1 April 2015 saya dilantik. Sebelumnya Pak Bupati jadi apa? Wakil. Wakil Bupati. Iya. Jadi berarti Pak Bupati udah tahu lama dong persoalan pasir ini. Artinya DPRD pun sudah pernah kepada Bupati yang lama mengajukan keberatannya. Dan praktek ini kan praktek yang saya bilang tadi, begitu gamblang di depan mata orang banyak. 300 truk pasir setiap hari. Terus kenapa Pak Bupati nggak ada tindakan apa-apa? Terima kasih Bang Karni. Kita hampir 3 jam ini sudah bicara Pak Kancil, tapi belum sempat kita tadi mendoakan. Oleh karena itu saya mohon Udah didoakan tadi oleh Bapak. Terima kasih. Saya mengutuk perilaku yang tidak sepatutnya. Jadi sama saja karena itu rakyat saya semua. Yang kedua, sekarang yang ditunggu masyarakat adalah action dari kita semua. Sudah banyak yang berjalan. Pertama, sesuai dengan tugas, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah. Tahun 2008, saya dilantik sebagai wakil bupati. Bupatinya adalah almarhum Bapak Haji Syahrazad Masdar. Yang dilakukan pertama adalah melakukan pemutusan KSO dengan Mutiara Halim. Kita sampai ke MA kalah karena ada sedikit kekeliruan tata cara pemutusan KSO itu dilakukan. Kemudian tahun 2009 kita mengadakan penataan lagi tentang perizinan setelah terbit Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Seluruh perizinan yang ada direkonsiliasi ke pusat, yakni ke Kementerian ESDM. Alhamdulillah untuk Lumajang kita mendapatkan predikat clear and clean. Berarti kita sudah menatanya sudah benar dan sesuai dengan aturan yang ada. Itu tahun 2009. Terus berjalan, kami mulai merasa perlu untuk mengadakan penertiban itu mulai 14 Maret tahun 2013. Kami melakukan kegiatan penertiban melalui kawan-kawan Satpol PP, karena memang yang berwenang untuk menertibkan perda kita, itu mendatangi penambang liar. Kebetulan di Selo Awar-Awar yang dilakukan oleh seorang yang dengan inisial MRW. Ya. Kemudian tanggal 2 Agustus, atas laporan masyarakat juga, ada kegiatan penambangan liar, kita datang ke daerah Bago Pasirian yang dilakukan oleh saudara dengan inisial AH. Itu ya. Tanggal 2 Agustus itu juga Satpol PP mendatangi lokasi dibantu personil TNI dan Polri guna memberi penjelasan kepada para penambang bahwa yang tidak punya izin itu tidak boleh ikut menambang. Ya, tadi Bapak bilang di desa Selo Awar-Awar. Awar-Awar tadi ada inisial apa gitu. Apa itu kepala desa? Yang Bapak Bukan. Lah yang menambang di situ ke kepala desa ternyata. Itu akhir sudah beberapa tahun terakhir ini. Karena di tahun 2014 kami juga melakukan 2 kali pelaksanaan penertiban kepada masyarakat yang ada di daerah penambangan pasir yang kami anggap ilegal. Semua kami upayakan bersama-sama dengan pihak Polri dan TNI di tingkat kecamatan karena selalu melibatkan mereka yang tahu persis lapangan. Tahun 2015, mohon maaf untuk 2014 itu kami lakukan karena memang kami menindaklanjuti hasil pansus yang sudah dilakukan oleh DPR.
ada 5 kalau tidak salah rekomendasi yang diberikan, 6 rekomendasi yang diberikan pada pemerintah. Maka kemudian penertiban itu dilakukan. Sampai pada 2015 kami melakukan penertiban lagi sebanyak 6 kali, yakni pada bulan Februari, kemudian Februari 3 kali, kemudian bulan Maret, Juni, dan terakhir tanggal 8 September. Semua kami lakukan atas laporan dari masyarakat, termasuk laporan dari Pak Hamid tadi itu. Semua yang kami dengar itu selalu kami tindak lanjuti, hanya memang pekerjaan ini sangat besar Bang Karni, sangat besar. Hanya yang perlu juga diketahui bahwa terakhir langkah yang kami lakukan, ini kami tidak hanya turun untuk memberikan pemahaman saja, tetapi kami mengajukan raperda kepada DPR 2015 ini berkaitan dengan penertiban penambangan pasir, kemudian yang kedua tentang tower. Dan alhamdulillah ini sudah hampir selesai, hanya persoalan penambangan ini ketika dibicarakan masalah harganya, masalah penertibannya dan sebagainya, atau jumlah pajaknya, ini ternyata terkendala oleh undang-undang di mana ini sudah harus dikonsultasikan ke provinsi karena memang wewenang untuk mengatur semua itu sudah ada pada provinsi. Tetapi pengamanan, bukan pengamanan maksud saya, penertiban sesuai dengan tugas kami, ini terus kami lakukan sampai pada kesimpulan yang paling akhir sebelum kejadian itu adalah tanggal 8 September. Sebelumnya saya menerima laporan dari Pak Hamid, bahkan Pak Hamid ini pernah ke rumah saya. Pernah saya omong-omongan di rumah saya juga pernah. Kemudian tapi tidak semua masukannya memang saya langsung jawab untuk Pak Hamid karena masih ada Pak Camat. Udah banyak tadi Bapak melakukan, tapi dari sekian banyak penertiban atau didatangin yang lagi nambang, yang sampai ke kepolisian berapa banyak? Penertibannya? Iya, artinya kan Bapak udah menemukan nih penambang liar di desa Selat Awar-Awar juga, di desa lain juga sampai 2015. Apa sekedar teguran ataukah sekedar disuruh berhenti? Kalau tugas kami ya itu Bang. Jadi kita melaksanakan penertiban, memberikan penjelasan, kita kumpulkan di balai desa, Anda tidak boleh menambang. Lah kan Bapak punya mitra. Ada Pak Polisi juga, iya. Kenapa nggak diterusi ke kepolisian? Kalau sekarang sudah, 2015 sejak saya dilantik, sudah kita bersama-sama terus satu meja. Itu terus dilakukan. Oleh karena itu pekerjaan yang teramat berat dan rumit ini yang bertahun-tahun terjadi, ini sebenarnya sudah mulai ada langkah. Hanya memang kami harus tetap berkonsultasi kepada provinsi karena segala sesuatunya kan. Gak ada takutnya, iya didatangi, ketemu, tapi ya selesainya dengan musyawarah aja. Artinya nggak ada law enforcementnya nggak ada. Ya kalau begitu halnya ya pasti aja terjadi terus. Nggak ada tindakan hukum terhadap mereka. Gitu. Kewenangannya kan pada Pak Polisi. Bapak kan presidennya Lumajang Pak. Tinggal suruh Kapolres tangkap tuh orang. Saya kira sudah tadi seperti sebagian sudah dilakukan oleh Pak Kapolres tadi dilaporkan. Banyak sekali loh yang Bapak tindak, Bapak laporkan tadi. Ya, ini yang harus kami lakukan terus-menerus memang Bang. Karena memang pekerjaannya berat Bang ya. Pak Bupati begini, tadi Pak Ketua Dewan ya Pak Bupati. Anda menemukan nggak ada 200 truk lebih mondar-mandir? Satpol PP Anda melihat itu nggak? Dan ada pasal dalam KUHP kita ya. Pejabat negara yang melihat kejahatan dan dia tidak menghentikan itu, maka dia adalah bagian dari kriminal. Dan dia bisa dipidana. Terima kasih. Anda bupati, disumpah Anda nggak bisa bilang tugas saya hanya menganjurkan dan menghentikan. Baca tuh Undang-Undang Otonomi Daerah. Polisi itu koordinasi dengan pimpinan daerah. Dan yang Anda lihat ini, Anda jangan bilang penegakan hukum sudah dilakukan, itu atas pembunuhan Salim Kancil. Yang ditanya sama Bang Karni ini soal penambangannya. Sudah lihat belum itu? Anda tahu nggak? Pilihannya cuma 2, saya mohon maaf.
Ini nggak enak. Kalau Anda tahu, Anda tidak melakukan, Anda bagian dari kejahatan. Kalau Anda tidak tahu, maka Anda tidak menjadi bupati yang benar buat warga Anda. Terima kasih. Terima kasih. Boleh Ya, jadi- dijawab Pak Oke, Bupati? Bang Karni. Ya. Jadi semua nanti kita perlu lihat apa sebenarnya yang terjadi di bawah. Jadi hari ini kita kan hanya diskusi ya sebenarnya. Iya. Kita nanti akan lihat sebenarnya kita ini sudah berbuat apa enggak. Kalau yang saya sampaikan sebenarnya di sini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam rangka penertiban itu. Sudah kami lakukan sampai menjelang terjadinya peristiwa tanggal 8 itu diperoleh kesepakatan Pak Kades kemudian menulis pernyataan untuk tidak melakukan penambangan. Itu sebenarnya adalah salah satu dari sekian yang kami hasilkan dari upaya melakukan penertiban di bawah. Adapun kemudian pada hari-hari berikutnya terjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, ya saya pikir ini musibah bagi kita semua dan itu tidak terjadi hanya di Lumajang, Bang Karni. Ini bukan musibah, Pak. Ini akibat yang logik dari keadaan yang dibiarkan berlarut-larut. Artinya seorang kepala desa menjadi kepala mafia di sebuah desa dan kemudian semua yang membangkang kepada dia ketakutan. Bahkan sampai hari ini banyak orang kami undang juga ke sini takut loh, Pak. Dan membatalkan untuk jadi datang. Artinya begitu powerfulnya. Jadi kata Machiavelli untuk seorang penguasa itu yang diktator itu, kalau dia tidak bisa kita cintai, ya kita hancurkan. Kalau kita nggak bisa dapat dua-duanya. Itu yang dilakukan kepala desa. Dan menghancurkan itu penting agar dia tidak membalas. Jangan lukai, tapi habisin. Itu Machiavelli, Pak. Mudah-mudahan kepala desa Bang Karni, bukan jadi pengadut itu. saya bukan apa ya, tapi kalau memang salah, Pak Kades pun atau siapapun silakan diusut Iya, sesuai tapi dengan aturan yang ada. Bagi Komnas HAM seorang bupati harusnya ada tindakan law enforcement ketika kejahatan itu ditemukan. Bukan sekedar dikasih teguran, peringatan kepada para pelakunya. Harusnya di meja hijau. Kalau enggak akan pernah selesai. Baik, ada lagi Pak Bupati mau sampaikan? Yang sudah kami lakukan Ganti, Pak. setelah ini terjadi, maka kemudian cita-cita kami untuk melakukan moratorium ternyata sekarang berhasil betul dan kami sudah menghentikan semua sepakat dengan seluruh Forkopimda dan akan mengadakan penataan kembali. Ini pun kami nanti hasil survei di lapangan tentang perizinan 58 yang sudah kami serahkan untuk kami lihat mana yang masih izin itu hidup, mana yang mati, mana yang melakukan pelanggaran. Kita beri masukan ke sana, kemudian nanti provinsi akan melakukan penataan kembali. Tetapi yang paling penting diperhatikan bahwa pasir ini sangat dibutuhkan di Lumajang, Bang Karni. Oleh karena itu kami melihat ini harus ditata betul dan yang kami lakukan adalah penataan yang mulai dari tahun 2008 menurut kami inilah memang yang harus kami lakukan sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada saya. Ya, sayangnya moratorium itu baru dimulai setelah nyawa melayang. Kita 2 kali, Bang. Jadi 2009 sudah melakukan dan kita tata, tetapi masyarakat kita terus muncul lagi, kemudian sekarang akan dilakukan lagi. Ya bagaimana moratorium kalau itu liar, Pak? Itu bukan moratorium, Pak. Kita... Ya, Bang. Ya. Oh ya, baik. Saya ingin memulai dengan sebuah kutipan dari Mahatma Gandhi. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Namun tak cukup untuk memenuhi keinginan segelintir manusia serakah. Karena pembicaraan sudah kemana-mana, maka kemudian saya mencoba untuk fokus. Tentu saja semua penting. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ada nyawa yang mati di sini. Kalau tidak pernah merasakan mati, coba mati duluan supaya merasakan kepedihan keluarganya. Perempuan itu.
pada saat kami turun dari Komisi 3 ke sana, setelah mendapatkan informasi itu, kami Komisi 3 itu enggak turun kosong ke sana. Kami punya orang-orang juga di sana. Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, Bapak Polisi. Jangan pikir Anda yang berada di sana itu paling tahu tentang itu, kami juga tahu. Kami turun dan langsung, saya ceritakan dulu, langsung ke lokasi. Lokasinya itu tambangnya, di pinggir pantai itu. Semilir anginnya. Ada sawah, saya bingung juga kok ada sawah di pinggir pantai gitu ya. Ternyata itu sawahnya Pak Salim Kancil. Perbatasan antara desa Selo Awar-Awar itu dengan di sebelahnya. Jadi sawahnya Pak Salim Kancil itu bukan berada di Selo Awar-Awar itu. Saya ada fotonya di sini kalau Anda mau lihat. Kemudian dari situ kami datang ke rumahnya Tosan. Tosan yang yang korban pertama. Saya ada di sini urut-urutannya. Saya susun dan mendapatkan informasi. Sampai hari ini saya menerima informasi terus dari Lumajang. Sampai detik ini, Pak Ketua, Pak Agus, Yuda. Masuk semuanya. Nanti saya jelaskan. Di situ kemudian saya mendapatkan informasi dari seorang anak muda, saya tidak tahu kenapa tidak ada imam di sini. Anak muda berusia sekitar 25 tahun, 27 tahun yang berdiri bersama dengan Tosan ketika dipukulin. Dan saya berbicara dengan tetangganya, penjual pulsa di sampingnya, saya pergi berbicara dengannya. Ceritanya begini, pagi Pak Tosan pergi beli pulsa di samping rumahnya, pas di sampingnya. Rumahnya Pak Tosan ini Anda bisa buka di Twitter saya, itu saya buka di situ dan di Facebook. Selesai itu kemudian dia membagikan selebaran, di mana selebaran itu adalah kesepakatan dengan kepala desa untuk menutup itu. Dan meminta untuk melakukan unjuk rasa damai. Beberapa menit kemudian datanglah seorang yang bernama Parman. Datang ke situ dan mereka bertengkar. Aku nggak ngerti bahasa Maduranya, tapi dijelaskan bahwa kamu kenapa gitu kan gitu. Parman pergi dan kemudian datang wur dengan sepeda motor banyak. Kira-kira 20 dan 20 berapa motor lah. Dan kemudian di situ dipukulin. Awalnya pakai tangan dan setelah itu pakai alat. Dan dia berlari dan seterusnya. Sudah dijelaskan tadi. Sampai dijadikan badannya dijadikan sandaran untuk jumping motor gitu loh kan. Saya tidak tahu, kok ada manusia yang sekejam ini. Setelah itu kemudian mereka ke rumah Salim dan seterusnya, meninggal dunia. Dibawa ke balai desa. Bayangin aja, fasilitas negara bernama balai desa dipakai untuk membunuh warganya. Saya mau tanya teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, para pemirsa. Kejahatan mana apa ini? Saya akan fokus ke situ. Disetrum lah katanya. Ini ada barusan ini SMS masuk. Tolong ditanyain kepada polisinya dan kepada mereka. Alat untuk menyetrumnya itu alatnya siapa? Konon kabarnya alat polisi. Saya akan membantu teman-teman ini, Pak Kapolres yang baru ini. Dan seterusnya, dan kemudian kami datang RDP dengan Kapolda, Pak Bupati, Ketua DPR di Pendopo. Kami mengungkapkan di situ kesimpulan saya dan kemudian kesimpulan kami Komisi 3 dan disetujui oleh kami semuanya dua hal. Pertama adalah terjadi pembiaran oleh Pemda. Pak Bupati, apapun alasan Anda. Kalaupun Anda tidak tahu ini berarti Anda tidak cakap memimpin daerah Anda. Tadi saudara Haris Ashar, bahkan saya pun disundut tadi, nggak apa-apa memang beginilah kami Pak. Tapi Anda tidak bisa membiarkan. Saya punya catatan, Pak Karni ini memang Lumajang ini Pak, daerah yang bagus sekali. Cadangan pasir besinya itu paling bagus di Indonesia. Kira-kira catatan ada, dari catatan saya lakukan riset kecil-kecilan, ada 60.000 hektar untuk pasir besi di sana dengan kandungan besi 30-40%. Saya tidak tahu tadi Pak Polisi mengatakan 60% dari mana, tapi saya punya catatannya Bapak. Sepanjang tahun 2011 dan 2012, pada saat itu Anda masih sebagai wakil bupati, Anda mengeluarkan Bupati, dalam hal ini adalah bagian dari Pak Bupati juga di situ, mengeluarkan 16 izin. Baik izin usaha pertambangan maupun izin pertambangan rakyat. Kalau saya tidak salah, PDRB-nya dari semua itu hanya 133 juta.
Saya tidak tahu kecerdasan macam apa mengelola daerah seperti ini. Di Lumajang itu ada 4 bagian, 4 kecamatan untuk pasir besi. Desa penambangan pasir besi itu pertama di Kecamatan Yosowilangun. Yosowilangun ini kecamatannya Pak Ketua DPRD ini. Ya, kalau nggak salah desanya Anda desa Darungan Pak ya? Saya tahu Pak. Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempe dan Kecamatan Pasirian, di mana kejadian itu. Oke? Untuk yang namanya penambangan pasir, batu, koral, dan sirtu itu ada di sepanjang sungai atau kali Rejali, kali Regowo, dan kali Gelidik. Totalnya, saya ingin mengatakan bahwa kabupaten ini sebenarnya kaya tetapi kemudian dikelola dengan tidak benar. Maka kemudian terjadilah, itu Pemdanya. Anda melakukan pembiaran, apapun bahasa Anda melakukan pembiaran dan Anda tidak cerdas mengelola daerah Anda. Mohon maaf Pak Bupati, kalau mau dikelola negara ini begini bahasanya harus kita gunakan Pak. Tidak ada, kita jangan sampai terperseliro tapi untuk kemudian kita menafikan kepentingan publik di sini. Saya mempertanggungjawabkan bahasa saya. Yang kedua, kepolisian. Ini bahasa yang saya sampaikan juga di sana. Saya harus memberikan apresiasi kepada siapa? Kepolisian Polda Jawa Timur. Cepat mengambil alih. Kebetulan Kapoldanya itu baru pulang menyelesaikan tugas di kampung saya di Sulawesi Selatan. Pak Anton Setiadini, Adi Makayasa 83 nih. Cepat mengambil alihnya. Salah satunya adalah dia ambil semuanya, tersangka itu dan dibawa ke Polda Jawa Timur. Dia tidak simpan di Polda Pasuruan. Takutnya, Lumajang. Takutnya ada jawaban seperti ini katanya. Karena dia orang Madura. Tak oneng, apa yang maksudnya? Tak tahu ya. Seperti bahasanya tadi itu. Ini bahasanya Polda loh, bukan aku loh. Aku nggak ngerti bahasa Madura, tapi nek Jawa aku iso. Ya. Nah, ada prosesnya, tapi saya percepat saja. Tanggal 10 masyarakat datang, desa Selo Awar-Awar ini datang mengadu kepada Polsek. Sampai tanggal 26 terjadilah pembunuhan itu. Ada proses di dalamnya, saya ada di sini. Saya nggak mau, nanti dipotong waktunya oleh Pak Karni. Totalnya ada 15 hari, mohon maaf Pak Anton. Saya memberikan dukungan kepolisian itu banyak sekali Pak. Tapi kali ini saya harus mengatakan kepada Anda, selama 15 hari Anda melakukan pembiaran dan seorang mati. Bernama Salim Kancil. Kemana Anda? Pak Kapolres, saya sedih mendengarkan bahasa Anda. Ada seorang petugas di situ, saya sebutkan, anggota polisi terlibat di situ. Saya sebutkan namanya, Bribka Sigit Pramono ada di situ. Ada yang namanya Kasat Reskrim, Aibtu Heri, sudah diperiksa. Dan supaya lebih cepat lagi deh, saya meminta tolong periksa mantan Kapolres di sana. Ada pembiaran di situ. Kami punya catatannya Bapak. Catatannya banyak yang masuk ini. Termasuk tentang judi sabung ayam segala macam. Tapi itu bukan topik kita. Karena catatannya masuk kok. Terus bagaimana dengan orang-orang yang terlibat? Apakah sudah diperiksa semuanya? Betul kata Haris tadi. Apakah cuma sampai pada tingkat kepala desa? Jangan Bapak. Ada banyak nama yang saya dapatkan di sini. Satu contoh misalnya PT Mutiara Halim. Tolong dong diperiksa dong. PT Mutiara Halim ini memegang konsep menjadi mitra ya. Dia menerima timbangan semua pasir yang keluar ke Lumajang. Betul begitu Pak Ketua DPR? Pemiliknya adalah Jinse, nama Indonesianya Setiaji Laksono Halim. Direktur utamanya bernama Hasan, nama Chinese-nya adalah Samyong, dan wakil direktur utamanya bernama Saudara Denny. Kayaknya Anda kenal yang namanya Pak Denny, Pak Ketua DPR ya. Saya juga minta kepolisian untuk memeriksa seorang yang bernama Bambang Pramukantoro.
Yang saya dengar sudah ada, saya tidak tahu apa jabatannya orang ini. Sudah menerima 37 miliar dari sebuah perusahaan, dari perusahaan ini, MMS, dan kemudian sudah share kemana-mana. Termasuk pejabat di Lumajang. Termasuk sebuah mobil putih Ranger. Saya bisa lebih detail lagi, BPKB-nya diserahkan di Grand Aloha Lumajang. Kita tunggu kepolisian bagaimana sampai ke sana nantinya. Jadi yang ingin saya katakan adalah nggak bisa kita seperti ini gitu mengelola negara. Saya anggota DPR tidak bisa diam melihat seperti ini. Pak Agus sebagai ketua DPR Anda tidak bisa, dan ketika kami di komisi datang ke sana, kami meminta periksa Kapolres itu, Anda mengatakan itu jangan diganggu dan segala macam, Anda protes. Saya jadi bertanya, kenapa Anda protes dengan itu? Itu sikap kami, Bapak. Kewenangan kami. Itulah DPR RI. Saya kira cukup.